tolol ribet banget. Mana sih ini anak lama banget. Wih, rapi banget lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saat ini kita sudah sampai di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Sekedar info guys, Jombang ini terkenal sebagai kotanya para santri. Nah, kalau diperhatiin di sepanjang jalan ini akan ketemu dengan pondok-pondok pesantren dan santri-santri yang keren-keren. Termasuk ini nih, ganteng-ganteng gini, santri rek. Orang ganteng tuh dipuji sama orang lain, bukan muji diri sendiri lo, ada-ada aja lu. Biarin. Iya deh, lanjutin ya bro. Guys, di Tebu Ireng ini sudah melahirkan tokoh-tokoh besar di Indonesia, yang itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari hingga Presiden Indonesia yang keempat, yaitu Gus Dur. Nah, di sini juga guys, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memulai dakwanya hingga mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia hingga saat ini. Sama satu lagi. Ya. Lu jangan lupa, resolusi jihad untuk ngusir penjajah pun itu tercetusnya di sini, bro. Oh, yang bener, Fik. Lu gimana sih, masa nggak tahu? Iya, nggak tahu. Ih, gua kalau ngebayangin itu ya, merinding gua. Ya juga ya, Fik. Gerakan besar itu, men. Wih, kalau gitu aku juga merinding ya, Fik, rasanya, Fik. Iyalah. Tapi yang pasti, Fik, ada satu lagi yang bikin aku merinding, Fik. Apaan? Nah, hari ini kita itu akan ketemu dengan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Fik. Wah, serius loh? Iya, yaitu Kiai Abdul Hakim Mahfud atau biasa dikenal sebagai Kiai Kikin, Fik. Bisa ketemu nih? Bisa hari ini. Kamu kan pengen dapatkan informasi valid toh? Iyalah. Nah, kita akan ketemu dengan beliau dan harapannya kita bisa mendapatkan berkah dari pertemuan itu, Fi. Amin. Udah buruan, langsung aja. Yuk. Ya udah, ayo sekarang ikut aku. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya tapi ya? Alhamdulillah sehat. Tapi ganggu boleh ya? Nah, apa? Monggo. Silakan. Sampai sore ya? Ya, nanti kita lihat. Dimarahin santri yang lain. Karena tadi aku dapat kabar ya juga waktunya tidak terlalu banyak, aku langsung ke yang paling pengen aku tahu banget. Sosoknya seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu seperti apa sih ya? Kiai Hasyim Asy'ari itu hampir semuanya ada di situ. Itu sosok itu dari keilmuannya ada, kekiaiannya ada, kemudian bagaimana beliau itu seorang murabi. Ya memang beliau itu memang ada keistimewaannya. Mulai kecil itu ngaji sama ayahnya Kiai Asy'ari. Nah, itu di usia 13 itu sudah membantu ayahnya untuk ngajar. Jadi usia 13 tahun itu sudah membantu ngajar. Istimewa. Kok saya merasa kecil sekali ya jadi Usia kita. Bahasa ngapain? Kita masih belajar SMP. Beliau sudah bantu ngajar. Beliau itu sejak pulang dari Mekah mendirikan pondok di sini. Nah, itu memang di Mekah itu beliau sudah mengikuti perkembangan politik dunia. Jadi begitu pulang ke Indonesia, begitu itu sudah semangat perjuangannya itu sudah muncul. Di Mekah itu memang ada beberapa sahabatnya itu, dan di sana itu sering mereka itu berdiskusi mengenai Islam itu lama-lama kan makin melemah itu di tahun-tahun itu di akhir atau di awal abad 20 gitu. Nah, itu bersama sahabatnya sampai kemudian mereka berikrar di depan Multazam. Jadi masing-masing itu akan memperjuangkan kemerdekaannya masing-masing negaranya. Nah, sehingga Kiai Hasyim Asy'ari pada saat kembali tahun 1899
dari Mekah itu di sini. Nah, yang dilihat malah di sini itu beliau mendirikan pondok di sini karena melihat ada kemaksiatan di dekat sini. Jadi di sini itu didirikan pondok itu karena adanya kemaksiatan. Jadi saya ngebayangin mentalnya memang luar biasa. Kalau kita lompat lagi nanti di Mekahnya itu mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu diberikan kepada orang-orang yang hafal Kutubus Sittah. Jadi Kutubus Sittah itu ada 6 kitab yang ditulis oleh imam-imam besar. Nah itu beliau itu hafal. Yai, mau tahu sudut pandang beliau dan terkait dengan inti pemikiran beliau itu dari semua ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari seperti apa, Yai? Mungkin boleh ceritakan, Yai. Ya beliau itu emang sangat menguasai, mendalami ilmu-ilmu agama. Nah kemudian dari sisi semangat perjuangannya seperti itu. Nah apa yang dilakukan itu beliau itu hampir semuanya itu adalah pengamalan dari ilmu yang dimiliki. Jadi bukan kemudian langsung frontal melawan gitu, tidak. Ya, beliau itu memiliki cara sudut pandang yang berbeda dari yang lain. Di saat orang lain melihat dari sisi A, beliau tuh selalu punya sisi-sisi yang lain sehingga menghasilkan sesuatu yang selalu menarik. Betul. Jadi gini, makanya kemudian beliau begitu sampai di Indonesia melihat ketimpangan ini harus cari solusinya. Ya. Dari sisi Belanda yang memiliki kekuasaan, uang dan lain sebagainya, dari sisi masyarakat Indonesia itu dalam kondisi yang sangat lemah. Ya, terus begitu dipelajari, rupanya pemilik sawah orang-orang Indonesia ini sawahnya itu disewa oleh Belanda dengan harga murah. Ya. Nah orang-orangnya pun dipekerjakan dengan gaji-gaji yang pas-pasan. Nah yang dilakukan itu adalah beliau itu beli sawah di antara masyarakat. Nah terus bersama-sama dengan masyarakat mulai ikut ngatur pengairannya. Terus kemudian mengajari masyarakat bagaimana mengurus sawahnya, bercocok tanam, menanam, dan sebagainya. Nah itu setiap hari Selasa itu beliau itu mendampingi masyarakat. Nah itu yang dilakukan itu bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Ekonomi naik, nah kemudian dikasih tahu sampean semuanya udah bagus, ini kan produksi dari sawahnya itu udah bagus meningkat. Loh, mulai sekarang ini nanti ke depan lagi sawah itu dikelola sendiri, jangan disewakan. Ya. Nah, dikelola sendiri nanti hasilnya nanti dijual ke pabrik, monggo silakan. Nah itu mulai meningkat ekonomi. Dari situlah kemudian beliau mengajak ada pengajian, membangun masjid, dibukalah pengajian. Jadi itu beliau itu bagaimana membangun kekuatan masyarakat. Jadi bukan diajak ngomong, tetapi betul-betul didampingi. Saya tergambar bahwa beliau itu mendampinginya itu sampai tuntas. Bukan hanya sekedar ngomong, tetapi memang dibimbing, dibina, mulai dari meningkatkan ekonomi sampai kepada real. Ya, dan itu semuanya bukan pakai dalil, memang terjun di itu untuk mendampingi. Nah, gitu. Terus kemudian di sini pondok jalan terus. Makin banyak santri dan lain sebagainya. Nah, itu kalau ada yang sudah matang. Jadi ini santri kemudian diajari, kemudian sudah sampai matang. Itu kemudian ditugaskan, ditempatkan di satu tempat, yaitu di modali 5 santri gitu. Nah, itu nanti besok paginya karena ada santri, ya besok paginya udah mulai pengajian, jadi pondok baru. Terus nanti tempat lain lagi jadi pondok baru. Ada yang di Kediri, ada yang di Banyuwangi, ada yang di mana, ada yang di mana. Nah, itu ada pondok baru. Nah, itulah kemudian beliau itu bagaimana membangun kekuatan masyarakat itu dengan cara itu. Nah, itu sampai sekarang masih ada. Lalu yang untuk yang resolusi jihadnya gimana itu? Nah, makanya ini kan tahap-setahap sampai menuju kenapa ada berani resolusi jihad. Jadi itu kekuatan masyarakat itu dibangun. Oke. Ada satu tahu buku. Kapan, di mana bibit dan benih itu harus mulai ditanam, dipupuk, dirawat sehingga waktunya akan tiba lah. Jadi itu ada satu buku yang ditulis oleh Kiai Abdul Karim. Jadi putra yang nomor 6 itu menulis tahun 1948. Jadi
beberapa bulan setelah Kiai Hasyim wafat. Nah itu di salah satu alinea itu menyebutkan bahwa pada tahun 1942 Jepang mendata kekuatan Indonesia dan menemukan 20.000 tokoh-tokoh Jawa, Madura, tokoh-tokoh ini. Itu santri Kiai Hasyim Asy'ari. Maka begitu dari awal itu terus menempatkan orang jadi pondok baru. Jadi itu didata oleh Jepang di tahun 42 itu menjadi 20.000. Nah masalahnya beliau itu di tahun 1912 itu pernah menolak ada aliran-aliran baru masuk ke Indonesia itu aliran-aliran yang keras itu. Nah, kemudian beliau itu nulis satu risalah mengenai kondisi yang ada itu, kemudian dikirimkan ke gurunya di Mekah sana, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu. Nah itu kemudian ketahuan Belanda dan di sini dibakar di Tebu Ireng ini. Apanya nih? Pondok kitab-kitabnya dibakar. Nah, Dibakar oleh Belanda. dibakar oleh Belanda. Nah, sejak itu saya melihat beliau itu tidak pernah muncul di depan. Iya, lebih kepada bagaimana menggalang kekuatan ini dengan cara itu. Membangun kekuatannya dengan kekuatan masyarakat. Itu mengenai resolusi jihad. Ya. Itu kan sebetulnya perjalanan ini. Indonesia itu memang harus merdeka. Ya, tidak bisa sepakat, tidak. sepakat. Iya, mulai tahun 1900 awal terus kemudian ada organisasi-organisasi, semangat-semangatnya itu udah luar biasa. 1928 Terjadi secara merata ya. Secara merata, emang udah semangat itu di situ. Berarti bisa dibilang resolusi jihad itu sebenarnya adalah proses sangat panjang sekali. Bukan datang karena serta-merta atau tekanan semata atau dorongan semata. Bukan spontan tidak. Bukan hal yang spontanitas, memang yang sudah dirancang sedemikian rupa jauh-jauh dari sebelumnya. Betul. Ya, aku mau flashback ke belakang lagi nih. Ada yang menarik dari semua pembahasan ini. Seperti tadi di awal, Fikri bilang bahwa ketertarikan Fikri ini ada kepada dua tokoh. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada yang bisa Yai ceritain atau Yai tahu kisahnya tentang persahabatan mereka berdua nggak Yai? Terutama dengan diksi yang sering kali diulang di setiap tulisan. Persahabatan beliau berdua itu unik. Saya sendiri juga tidak mendalami betul ya. Tetapi yang saya tahu bahwa beliau berdua itu sama-sama nyantri di Semarang. Ya. Di Kiai Soleh Darat. Oke. Di Semarang itu, iya. Nah kemudian dari situ sama-sama berangkat ke Mekah. Nah, jadi itu biasanya kalau udah sama-sama ngaji di tempat yang sama itu biasanya akrab itu. Kemudian dari situ aku juga menemukan ada sedikit yang mungkin tidak tersirat, tapi terasa ada kesepakatan memecah tim gitu, kayak di mana Ahmad Dahlan ke titik yang mana, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari juga ke titik yang mana. Dan saya melihat Kiai Hasyim Asy'ari ini tertarik kepada metode-metode kultural. Kenapa? Ya kalau saya melihatnya itu ya mungkin apa yang dipikirkan pada saat melihat kenyataan, Ya. itu di sini kan kalau langsung diajar ngaji, lo ekonomi aja susah. Makanya kemudian idenya ekonomi dulu dibangkitkan. Nah itu yang saya melihat memang perbedaannya. Kiai Ahmad Dahlan itu di Jogja, di kota, nah di sana itu langsung ngajak orang ngaji yang memang udah siap. Kalau di sini tidak. Nah, pandangan Yai tipis saja sih Yai. Kenapa yang akar rumput yang tadi kita sempat bercanda ya, yang kulit doang nih, itu yang mendalami secara kulit doang. Kadang emosionalnya suka kayak yang udah sampai ke sumsum ilmunya gitu. Mereka berdebat dengan, wah nggak bisa, ini harus gini. Kadang aku nontonnya yang, kalian kenapa? Gitu. Kadang kelanggar juga jarang kelihatan ya. Gitu. Emang, Sibuk di situ. Emang kalau tahu sedikit itu emang ya perdebatan jatuhnya. Iya. Saya ada cerita itu mengenai ini. Ada dua orang buta, itu diajak ke kebun, peternakan sapi. Ya. Suruh lihat, jadi sapi itu gini ya, diraba sama dia. Satu dapat ngeraba
ekornya, Ya. satu dapat ngeraba tanduknya. Mari gitu, ayo udah balik, gitu jalan dia cerita sapi kayak apa? Oh itu apa halus, itu kecil, udah. Satunya lagi bilang, oh enggak, sapi itu keras, itu kena tanduknya. Ini yang satu kena ekornya ya otomatis ekornya itu kan dia omongin. Itu kayaknya ya kalau kita mau ngotot-ngototan ya emang tahunya sedikit. Ini ya. secara analogi kayak tanduk dan ekor sapi ya. Yang satu megang tanduk, sapi tanduk, Iya, keras. Sementara iya. satu megang ekor, wah, Iya. sapi itu kayak ekor. Padahal sapi itu satu keutuhan. Nah, iya. Berarti tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang Nggak ada siapa perlu paling baik, diperdebatkan. siapa paling benar. Yang berdebat itu karena nggak tahu di masyarakat. Ya. Itu kita itu acuannya kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad itu kalau bermasyarakat itu dulu pernah ada di Madinah. Ya. Itu sampai ada piagam Madinah. Piagam pertama, aturan-aturan bermasyarakat pertama yang ada di dunia. Itu isinya itu ada 47 poin. Ya. Nah, isinya itu komitmen terhadap masing-masing kepercayaan. Jadi kalau kita semuanya komitmen sampai apa Islam komitmen sama ajaran Islam, Ya. ini Kristen komitmen sama ajaran Kristen, ini Yahudi komitmen. Itu kalau itu semuanya komit, ya sebetulnya nggak ada apa-apa. Iya, itu terus komitmen. Ini kan komitmen orang itu di dalam agama, itu kan memang harus membantu orang lain. Ya. Kan nggak usah tanya dulu agamamu apa baru mau dibantu. Ya. Nah, kalau ada kecelakaan gitu masuk mau ditanya dulu. Berarti tidak boleh ada paksaan dalam Nggak ada apa-apa. hal keyakinan. Iya, itu kemanusiaan. Iya, jadi itu kemanusiaan. Jadi kita jangan lagi manusia. Ya. Itu ada cerita apa anjing kehausan aja kemudian sepatu dilepas kasih minum anjing itu aja pahalanya besar. Ini kita nggak komit. Jadi ngotot-ngototan ya balik lagi kalau ngotot itu ya karena tahunya nggak banyak. Ya, orang tahunya sedikit pasti. Pasti ngotot. Lumayan banyak. Ayo, bertanya apa? Nah, ini kalau misal apa namanya Kiai Hasyim Asy'ari itu dari sisi keluarga itu pengen juga tahu sosoknya itu seperti apa kalau misal di mata keluarga. Menarik. Iya juga tuh. Beliau itu murabi ya, pendidik yang hebat. Saya lupa, saya membaca tulisan ada pengamat dari luar. Itu menuliskan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu memang punya dream team. Putranya hebat, menantunya hebat, asisten-asistennya hebat. Nah, itu didikan beliau. Jadi mendidiknya itu betul-betul ya tuntas. Ada satu kitab yang dituliskan itu mengenai adabul alim wal muta'adab, guru dan murid itu. Loh itu sampai di situ digambarkan bahwa seorang guru terhadap muridnya itu harus penuh mencintainya sepenuh hati. Itu melebihi cintanya kepada anak kandungnya. Terhadap santri aja kayak gitu apalagi terhadap anak. Nah, jadi betul-betul makanya saya nggak dengar beliau marah. Jadi iya tetapi logis, ilmiah. Iya. Semua permasalahan itu dilihat secara ilmiah. Jadi kalau ada perbedaan ditulis dasarnya ini. Ada beberapa perbedaan dengan kiai-kiai yang lain. Ada di Pasuruan itu ditulis sampai ada berapa lembar gitu. Ini karena mengomentari apa NU itu enggak sesuai syariat ditulis sama beliau ada berapa halaman itu. Panjang lebar diuraikan. Iya, diuraikan itu berlaku satu. baik di luar atau di dalam? Baik di dalam kasih tahu gitu. Tetapi yang namanya mengajarkan juga keberanian itu juga luar biasa. Nah, kebetulan putri pertama itu punya Korea. Itu setelah di sini ditinggal suaminya wafat, kawin lagi dengan Kiai Muhaimin di Mekah sana. Jadi tahun 38 sampai tahun 56 itu ada di Mekah sana. Nah itu ajaran Kiai Hasyim Asy'ari dan pintar, sangat pintar. Nah, itu tahun 51 itu ingin mendirikan madrasatul banat, madrasah untuk perempuan. Ya. Nah, di sana kan nggak boleh.
Oh itu didebat habis sampai akhirnya diizinkan. Luar biasa, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banget. Berarti bisa disimpulkan beliau ini orang yang nggak cuma sekedar cerdas, tapi juga memanfaatkan kecerdasannya untuk kemanfaatan dan maslahatnya umat banyak. Terutama buat Indonesia ya. Ya mungkin sedikit kita tambahkan, jadi Ya. sebagian daripada apa yang dilakukan itu dilanjutkan oleh Gus Dur. Dilanjutkan oleh Gus Dur. Pluralismenya itu adalah sifat Mbah Hasim yang sangat apa namanya kompleks itu plural itu. Iya. Nah ini permintaan kalau ini. Kalau boleh diizinkan, habis kita ngobrol, Fikri pengen muter-muter di Tebu Ireng. Monggo, silakan. Mau melihat sambil nyari jodoh. Saya belum Di sini dapat nggak jodoh. ada. Bukan, Ada di Yai. belakang sana, Nah, itu di Putri. belakang. Jadi gue muter sini, lo di belakang. Selalu dipoyokin Jai saya. Gitu ya. Udah dikasih kesempatan malah nyerang balik Jai. Hey, sekali lagi terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kita Ya, bertemu sama-sama. lagi. Amin. Sama-sama. Suatu saat nanti entah kapan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita ketemu lagi. Amin ya, boleh. Terima kasih Yai. Terima kasih. Sama. Sekarang kita langsung izin muter-muter ya. Ayo, Kan tadi udah ada beberapa santri-santri tampan yang mau menemani kita. termasuk saya. Ah iya boleh. Eh, Oke. Amit. Aku Iya. tak muter-muter dulu. Iya. Assalamualaikum. Silakan. Nah, Fik, aku bakal kasih tahu kamu tempat paling bersejarah di sini. Ini dia tempatnya. Ini tuh bangunan pertama yang dijadikan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai tempat tinggal sekaligus juga tempat tinggal para santrinya, Fik. Oh, berarti ini cikal bakalnya Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pinter. Wah, kayak gini nih yang harusnya kita perhatiin bareng-bareng, jangan sampai dilupain. Dengan besar hati gue harus mengakui kali ini gue bangga sama. Saiful ganteng gitu lah, ya kan? Iya udah. Mana lagi ayo? Oke, kamu kan bilang suka bangunan yang vintage bro, vintage bro. Iyalah bernilai men. Iya makanya. Aku akan tunjukin. Ada dong. Ayo siapa mana? Oke, yuk langsung. Gue tahu dia. Gue yang nebak. Oke. Gue maksud bangunan ini pasti. Bener banget. Coba lihat, kurang vintage apa bro? Nah, ini nih, Fik, salah satu bangunan tua yang sampai dengan sekarang masih dipertahankan. Gila nggak? Keren kan? Ini ubinnya Coba. juga ngingetin gue zaman gue kecil nih. Nenek gue ubinnya rumahnya kayak gitu. Ini harus baca nih saya tuh. Bu, nih Bu. Kumpulan kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Lu harus baca ini nih Bu. Sini Bu. Apa isinya, Fik? Oh penting. Nih salah satunya nih. Nah ini gua jedain. Ini tulisan tangan langsung beliau nih. Keren, Fik. Sisanya kumpulan kitab-kitab, ada yang ditulis ulang, ada tulisan asli. Nih, baca ini mestinya. Kan jadi lama tuh kan. Ya, sik. Oh iya, Fik. Oh ya bener iki. Aku kudu belajar mana, Fik? Ben berilmu, Fik iki, Fik. Lama ini belajar di situ. Ya, sik ta. Keren banget, Fik. Tapi Bu, tadi gua browsing-browsing. Hmm. Ternyata di dekat sini tuh ada Museum Islam Nusantara Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bener. Ah ya udah langsung deh. Lu Yaudah, tahu tempatnya? tahu dong. Ayo. Ayo. Disambut angin. Enak banget anginnya. Oke guys, tadi setelah kita ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Mhm. sekarang karena mumpung lagi di daerah sini, Mhm. gue pengen ngajak teman-teman yang lagi di rumah nih yang nontonin vlog kita berdua buat datang ke Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Betul. Kenapa gue pengen kesini? Karena dari apa yang gue dapat informasinya di dalam ini banyak sejarah dari mulai peninggalan dan juga cerita tentang masuknya pertama kali Islam ke Indonesia dari era pertama sampai era sekarang. Gitu. Sik ta. Apa?
Sing ngejak Rene kan aku Taufik. Lah Terus? kok kowe sing akeh ngertine? Gua mah riset, emangnya lu kata orang mulu. Gitu, oke? Jadi lu harus ikutin gua terus, karena di dalam pasti banyak informasi yang menarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mas. Selamat Apa kabar? Terima Museum kasih. Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wah, terima kasih. Sebelumnya kenalin, gue Fikri. Saya Saiful. Nah, jadi kebetulan gue lagi bikin vlog gitu, bro. Gue lagi bikin vlog tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebenarnya sih landasannya sederhana. Menurut gue, beliau berdua ini tokoh yang luar biasa, memiliki kehebatan yang sama-sama luar biasa. Cuman agak ngeganjel di saat kenapa ada sebagian orang yang masih ngebanding-bandingin yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih benar. Padahal menurut gue semuanya tuh sama aja gitu. Sama-sama luar biasa, sama-sama keren, sama-sama berjasa buat negara ini kan gitu. Berarti Mas Bro datang ke tempat yang tepat. Wah, Ya. cakep. Karena di museum ini sesuai dengan namanya Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari merangkum perjalanan panjang masuknya Islam di Indonesia dari zaman Nusantara abad ke-11 sampai abad ke-20. Luar biasa. Berarti kaya sekali Taufik yo. Ya kaya dong. NKRI harga mati lah kalau gue sih. Sebelum kita muter-muter nih, gue Ya. pengen nanya perspektif lo Oke. tentang Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Kalau menurut lo gimana? Begini, dua-duanya kalau orang yang tidak tahu sejarahnya itu selalu diperbandingkan, padahal keduanya tidak perlu diperbandingkan. Karena terkait satu, rasa nasionalismenya, udah jelas. Beliau diangkat pahlawan nasional itu menunjukkan bahwa mereka itu cinta pada negeri ini. Kedua, dua sosok yang moderat, yang mencerminkan keislaman secara rahmatan lil alamin. Itu kita bisa lihat di karya mereka, perilaku mereka, dan kita lihat di murid-murid mereka juga kita bisa lihat ya. Dan yang keempat, yang mungkin ini tidak banyak orang yang tahu bahwa mereka itu punya leluhur yang sama. Punya leluhur yang sama. Ya, jadi kalau kita tarik genealoginya lurus Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya itu lurus. Nanti mereka berdua itu akan ketemu pada tokoh namanya Pangeran Sambu. Makamnya ada di Lasem. Nah, beliau itu siapa? Ini anak dari putra mahkota namanya Pangeran Benowo. Nah, Benowo itu siapa? Benowo itu adalah putra mahkota dari Kesultanan Pajang. Dengan kata lain, beliau adalah anaknya Jaka Tingkir. Menarik nih. Ini harus dapat. Betul. Gurunya juga sama. Itu gue dapat informasinya. Iya, Kiai Gurunya Soleh ada. Darat di Rembang. Sekaligus gurunya Kartini. Iya. Ya udah kalau gitu kita langsung lihat-lihat ke dalam. Ke dalam ya? Iya. Oke, saya temani ya. Oh, boleh dong. Terima kasih. Mengarungi samudra data informasi Oh. Islam di Nusantara. Menarik. Gas. Terpenuhi kan kebutuhan Taufik. Oh, banget. Piye Fik? Wis entuk kabeh kabeh. Mantap, gue dapat banget. Yang pasti gini sih, setelah tadi gue masuk ke dalam di lantai 1 perjalanan Islam pertama kali di Indonesia itu, membuat gue berpikir, seharusnya kita itu bukan sibuk membeda-bedakan, berdebat tentang siapa paling benar, siapa paling baik, bukan. Tapi menurut gue seharusnya kita tuh lebih sibuk untuk berkolaborasi, untuk menjaga marwah, mempertahankan NKRI. Dari sisi angle Islam di saat kita yang Muslim, gitu. Harusnya tuh gitu. Bijak banget kan. Makanya lu banyak belajar sama gue. Ya,
Fik, kamu tadi kan bilang beda boleh, fanatik jangan. Lek fanatik sama sarung boleh dong, Fik. Emangnya kenapa? Kok zamannya mbahku, bapakku, aku, kabeh gawe sarung mangga, Fik. Sarung mangga? Yo, Sama gue juga. Gue pakai sarung mangga. Bangga gue. guys. Bangga bersarung mangga gue.